Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat daun, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan membahas apa sih? Kita akan membahas tentang konspirasi virus corona. Nah, berbicara tentang konspirasi nih sahabat daun, pasti udah nggak aneh lagi kan? Sebelum-sebelumnya juga tuh pasti banyak banget kan konspirasi-konspirasi yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya tentang seputar virus corona aja nih, tapi tentang politik, dunia pekerjaan, dunia industri, dan lain sebagainya. Nah, sekarang nih kita akan ngebahas apa aja sih konspirasi tentang virus corona ini gitu. Oke, yang pertama ada apa sih kira-kira? Ini dia 5 konspirasi virus corona. Menurut sumber Detik Health, yang pertama yaitu kebocoran laboratorium biologi di Wuhan. Seperti munculnya tudingan bahwa virus corona merupakan senjata biologis yang bocor dari sebuah laboratorium di Wuhan Institute of Virology. Rencananya, virus tersebut digunakan untuk membunuh warga muslim Tiongkok. Nah, laboratorium Wuhan Institute Virology diduga menjadi fasilitas pengembangan senjata biologis rahasia Tiongkok yang paling mutakhir dengan keamanan biologis safety level 4. Wow, kebayang gak sih Kak? Diciptakannya virus corona itu sengaja buat membunuh warga muslim Tiongkok. Ngeri banget gak sih? Gila banget. Gila banget ya Allah. Ngebunuh warga Tiongkok dengan halus itu gitu, menciptakan niat banget gitu ya orang-orang itu buat memusuhin warga muslim di Cina itu. Jolim banget, bener gak sih gitu? Banget itu membunuh gitu ya. Gak kebayang gak sih sahabat daun, jangan ditiru ya. Yang kedua, virus corona menyebar lewat jaringan 5G. Wow, canggih banget. 5G ya. Wow, 5G. Virus corona juga disebut menyebar lewat jaringan 5G. Dampaknya, banyak orang yang akhirnya merusak beberapa tower 5G seperti misalnya di Inggris. Jadi si tower itu kan dirusak. Iya. Karena kan mereka menganggapnya dari tower itu kan, iya, dari jaringan 5G itu. Iya, makanya mereka menghancurkan dikarenakan mereka anggap itulah penyebabnya gitu. Yang ketiga, virus corona berasal dari luar angkasa. Seorang ilmuwan mengeluarkan pernyataan kontroversial. Disebutkan bahwa virus corona yang saat ini mewabah di berbagai negara berasal dari luar angkasa, dibawa oleh meteor yang meledak di Cina pada Oktober lalu. Nih, menurut sahabat daun, bener gak sih kalau virus corona itu dibawa oleh meteor yang meledak di Wuhan di Cina? Kalau menurut kita gitu ya, kurang masuk akal sih sebenarnya, karena kan yang namanya meteor meledak itu otomatis pasti ada ledakan, bunyi dentuman yang sangat dahsyat gitu, dan pasti meninggalkan jejak. Ini kan nggak sama sekali, nggak masuk akal banget, nggak masuk akal banget sih kalau menurut aku gitu ya. Ya coba aja di komen sama sahabat daun di rumah ya, coba menurut kalian masuk akal nggak sih kalau virus corona itu berasal dari meteor yang jatuh. Oke, selanjutnya yang keempat, senjata buatan pemerintah. Beberapa negara saling menuding negara lain sebagai biang kerok. Cina misalnya menyebut bahwa virus corona dibawa oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Wow, ini juga sama sih, kebayang gak sih masa gitu si virus itu tuh emang dibawa oleh manusia gitu ya, untuk disebarkan istilahnya ke masyarakat gitu ya, gitu mungkin dengan semudah itu gitu. Masa sekarang kan virus corona emang menyebar banget, terus emang manusia bisa gitu membawa si virus itu. Jadi kayak gak masuk akal banget gak sih? Bener? Oke, yang terakhir yang kelima, ada buatan Bill Gates. Banyak tudingan yang mengatakan dalang dibalik terjadinya pandemi virus corona COVID-19 di dunia adalah Bill Gates. Ia dicurigai mempunyai agenda tertentu di balik pandemi ini. Alasan ini muncul lantaran Bill Gates ingin segera membuat vaksin virus corona dan telah menggelontorkan sejumlah dana sebanyak 250 juta US dollar atau setara dengan 3 triliun rupiah. Wow, besar banget. Namun ia dengan tegas membantah tudingan tersebut. Kalau menurut aku sih ini bisa masuk akal juga sih ya sebenarnya, karena bukan masuk akal tapi kayak ya mungkin dibalik diciptakannya virus corona itu atas kepentingan sendiri gitu. Bener gak sih? Iya. Karena kan dengan adanya virus corona ini diciptakan nih sengaja oleh manusia, lalu
mereka juga yang membuat obatnya gitu, yang membuat vaksinnya, sehingga otomatis kan seluruh dunia ini terkena, dan otomatis semua orang juga di dunia ini pasti menggunakan vaksin itu gitu untuk menjadi obatnya, mau nggak mau mereka pasti mau beli dan Diduitkan mereka, gitu ya berarti ya. dan itu tuh atas kepentingan diri dia sendiri untuk ya, apalagi sih pasti ujung-ujungnya uang gitu, pasti kayak kalau menurut aku itu egois banget sih. Iya. Tapi dibantah katanya mana ada sih maling ngaku, tapi kita juga nggak seuzon juga ya sama si Bill Gates ini, cuma katanya ini konspirasinya kayak gitu. Kalau menurut aku sih bisa aja, bisa enggak sih gitu. Gimana kalau menurut sahabat daun? Kalau menurut aku sih kayak gitu. Kalau nanti di komen di bawah aja ya, kalau masih kan ada konspirasi lainnya, tinggal komen di bawah. Nah sahabat daun, ternyata banyak banget konspirasi yang muncul di dunia maya gitu ya mengenai COVID-19 ini. Ada yang mengatakan tadi datang dari luar angkasa, ada yang sengaja diciptakan untuk kepentingan pribadi, ada juga yang dibawa oleh orang itu sendiri, dan banyak banget lah. Intinya apapun itu, kalau kita tetap harus berhusnudzon, semuanya tuh datang dari Allah. Iya. Bener gak sih? Semua penyakit itu atas izin Allah dan didatangkan oleh Allah gitu. Jangan terlalu kayak kenapa sih virus ini datang, banyak mengeluh gitu, terus menuding atau seuzon kepada semua orang atau ke beberapa orang gitu. Nggak usah. Yang penting kita sebagai muslim itu harus tetap satu, percaya dan yakin bahwa adanya virus corona ini ya datangnya dari Allah dan pasti membawa hikmah gitu. Dan jangan sampai membuat kita juga berleha-leha, lalai dan kayak menyalahkan si virusnya itu sendiri ya, karena kan apapun itu ya datangnya dari Allah dan dikembalikan juga oleh Allah ya. Kita banyak berdoa juga, harus banyak ikhtiar dan tetap menjaga kesehatan kita ya, bener gak sih? Iya gitu. bener banget. Oke sobat daun, tadi kita selesai membahas tentang 5 konspirasi tentang virus corona. Jangan lupa untuk sahabat daun untuk jaga kesehatan, stay safe juga untuk kalian di rumah, tetap berdoa sama Allah, jangan menjauhkan diri kepada Allah ya, jangan lupa. Nah buat sahabat daun semua, di era pandemi ini kita juga harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita ya, harus menjaga imun dan iman kita tentunya, jangan lupa. Nah gimana sih caranya menjaga iman dan imun kita biar tetap sehat dan terjaga? Nah jangan lupa tonton video kita di TikTok daun.muslimah. Nah di situ kalian bakalan mendapatkan tips bagaimana caranya menjaga iman dan imun kalian. Oke? Kasih sahabat daun yang sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi kita berdua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Daun Muslimah, dan jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.